Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkadaşlar, merhabalar. Kembali lagi bersama Sultan Abrar Hoja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari buku Istanbul di program Asbul, Kupas Tuntas Buku Istanbul bab 5 bagian B. Nah, pada bagian 5B ini kita akan mempelajari dili gizi atau tata bahasa, yaitu grammar, dan önce, sonra, madan önce, depan sonra. Apa itu? Before, after, qobla, ba'dah dalam bahasa Turki. Nah, untuk rumus yang ditulis dalam buku Istanbul ini, seperti yang teman-teman lihat semua, isim ditambah dan, önce, sonra. Itu untuk isim kata benda. Tapi kalau untuk fiil, kata kerja, itu madan önce, depan sonra. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya bahwa ketika satu imbuhan atau sebuah rumus yang ditulis dengan huruf besar, di antara lainnya adalah huruf kecil, maka huruf tersebut dapat berubah ketentuan dalam bahasa Turki. Nah, jadi kalau misalkan kita cuma lihat sekedar dari formula yang dikasih di buku, kita bakal salah kadang melihatnya atau memahaminya. Oh, cuman ini aja berarti yang dipakai. Tidak, teman-teman semuanya. Jadi, kita akan jabarkan di sini untuk dan önce sonra. Önce itu sebelum, artinya sonra itu setelah. Kemudian juga penggunaannya untuk fiil atau kata kerja. Bagaimana? Kita tulis rumusnya di sini. Kita tulis dulu. Jadi, dan itu imbuhan dari ya, kalau yang teman-teman ingat. Kalau misalkan akhirannya adalah huruf konsonan lembut, tapi akhirnya vokal tebal, maka ditambah dan. Nah, tapi kalau misalkan akhirnya konsonan keras, maka jadi tan. Seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Misalkan ada Pösteke Sahat. Pösteke Sahat. Nah, nanti akan jadi tan. Tapi kalau nggak ada, pakai dan. Misalnya yang inje, huruf tipis, itu pakai den. Tapi kalau misalkan ada Pösteke Sahat, maka teman-teman akan menambahkan ten, bukan den. Seperti itu. Jadi ini NJ atau sonra. Ini juga NJ atau sonra. Jadi penggunaan NJ sonra sebelum atau sesudah untuk kata benda di isim itu sama teman-teman ya rumusnya. Yang beda ketika penggunaannya di fiil. Nah, sekarang kita lihat di penggunaannya di fiil. Di fiil penggunaannya kalau untuk sebelum yang NJ itu beda, yang setelah sonra itu juga beda. Nah, sekarang yang fiil NJ dulu ya, yang sebelum dulu ya, itu penjabaran rumusnya bagaimana? Pemakaian rumusnya, penjabarannya adalah madan NJ dan meden NJ. Nah, seperti ini penjabaran teman-teman untuk yang fiil atau kata kerja sebelum. Kalau untuk yang setelah bagaimana sesudah? Itu ditambah dektan. Kalau misalkan akhirannya huruf konsonan lembut, tapi huruf vokal akhirannya adalah AE, teman-teman semuanya. Kemudian ada dikten, kalau yang akhiran vokalnya EI, rumusnya juga konsonannya masih lembutnya. Ini masih yang konsonan lembut semua. Kemudian ada duktan, yang akhiran vokalnya OU, dan ada dukten, yang akhiran vokalnya EI. Kemudian baru sonra. Nah, tapi bagaimana dengan yang akhirannya konsonan keras gitu ya? Kita sesuaikan juga yang akhirannya konsonan keras tapi vokalnya a e e i seperti itu. Berarti tekan, tikten, tuktan, tukten, sonra. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ya, sini agak nabrak. Coba kita pindahin dulu. Nah, seperti ini ya, biar terlihat jelas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh teman-teman semuanya. Coba kita lihat di sini. Örnek, contoh. Ya, kita lihat di sini örnek contoh. Örnek contoh. Biz yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz. Artinya apa? Biz kita yemek makanan ten. Nah, ini kenapa pakai ten? Karena yemek akan huruf konsonan keras, huruf K. Jadi pakainya ten, bukan den. Jadi biz yemekten önce. Sebelum makan, kita menyuci
tangan-tangan kita, mencuci tangan kita. Berarti ya kamak di sini jadi ya kiurus ya. Berarti sebelum makan kita mencuci tangan kita. Oke. Isten sonra. Ish artinya kayak pekerjaan gitu ya. Kayak kerja. Kalau isten sonra habis kerja. Inggrisce bahasa Inggris kursu. Inggrisce kursun jadi satu. Kursus bahasa Inggris. Inggrisce kursuna. Ke kursus bahasa Inggris. Jadi aku pergi ke kursus bahasa Inggris setelah bekerja. Kayak gitu. Setelah kerja. Kemudian Okul dan Sonra. Di sini Maya, Gideon Muyus. Okul sekolah dan Sonra. Nah, jadi isim yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan tempat dan waktu, bukan benda, bukan yang lain, kayak gitu ya. Misalnya, chai, kahwe, itu bisa nggak digunakan untuk isim dan onjo sonra? Bisa, karena chai, yemek, kahwe itu walaupun benda, sebuah makanan, tapi itu merupakan waktu di dalam bahasa Turki. Karena ada waktunya kita makan dan kalau misalkan kita membicarakan ngopi dan ngetek, itu dalam bahasa Turki adalah budaya, kebiasaan orang Turki, dan itu termasuk pada waktu. Jadi selain daripada itu nggak bisa teman-teman semuanya. Jadi isim di sini yang dimaksud adalah waktu begitu ya. Makanya atau tempat. Makanya di sini okul walaupun ini benda, tapi ini adalah sebuah tempat. Artinya setelah sekolah. Jadi okul pun ini juga selain tempat juga jadi zaman atau waktu. Ketika waktu sekolah kayak gitu. Okul dan sonra setelah sekolah Sinemanya Gideon Muyus, apakah kita pergi ke bioskop? Sinema itu bioskop ya. Puldang Sonora Sinemanya Gideon Muyus, apakah kita pergi ke bioskop setelah sekolah? Nah, ngartiin yang lebih mantap dan bagus itu dari belakang teman-teman ya, seperti itu. Ini yang sebelah kiri ini untuk contoh-contoh isim. Kalau yang sebelah kanan ini untuk contoh-contoh yang fiil. Nah, fiil ini berarti yang kata kerja. Kita lihat dulu di sini. Toplante artinya rapat. Toplante ya ke rapat. Kenapa ke rapat? Karena dia ada kata kerja gelmek. Gelmek mau akhiran AE, teman-teman semua. Di kata sebelumnya. Berarti toplante dan gelmek itu juga bisa. Tapi toplante da gelmek nggak bisa. Ya. Nah, itu perlu juga diperhatikan teman-teman. Karena semua fiil itu ada imbuhan yang harus dipenuhi kayak gitu. Nggak bisa sembarangan imbuhan dimasukkan. Jadi bukan toplante ya gelmek atau toplante da gelmek, tapi toplante ya gelmek. Jadi ada pakai imbuhan ke nih kalau teman-teman ingat semua ini. Toplante ya gelmeden enje. Nah, di sini kenapa pakai meden? Kenapa nggak pakai yang madan karena gel itu ada huruf E. Nah, kalau teman-teman melihat huruf inje atau huruf tipis dalam bahasa Turki mau ditambahkan ke kata kerja yang enje atau sebelum, maka teman-teman pakai meden, bukan madan. Berarti toplantia gel meden enje hazırlık yapıyorum. Aku bersiap-siap sebelum datang ke rapat. Nah, kayak gitu. Akşam, sore, biraz televizyon, biraz sedikit gitu ya. Televizyon, TV, izledikten sonra uyudum. Nah, balik ke arti dari belakang nih, uyumak, tidur. Aku tidur setelah menonton TV, setelah sedikit menonton TV sore, sore hari gitu ya. Sore-sore, kayak gitu teman-teman semuanya. Mudah ya, kita pelan-pelan melihat dari kata asal asal katanya apa, kemudian kita lihat juga imbuhan yang ditambahkan apa, baru kita artikan semua pelan-pelan dari belakang ke depan seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi madan meden enje dektan dikten duktan dikten sonra tektan tikten tektan tukya sonra itu antara isim dengan fiil dalam materi before after di bahasa Turki itu ya teman-teman semua cara menyebutkan sebelum dan sudah. Sekarang coba kita latihan yuk teman-teman semuanya kira-kira di sini kita bakal tulis apa. Nah, misalkan di sini uyu titik 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 mutlaka kitab okuyorum. Nah, kira-kira kita lihat dulu nih artinya. Mutlaka harus sah, pokoknya kayak gitu ya. Mutlaka mutlak wajib gitu. Kitab okuyorum. Aku membaca buku. Berarti kira-kira apa yang paling tepat? Apakah setelah tidur atau sebelum tidur? Yang paling tepat adalah sebelum tidur. Berarti uyu madan onje. Uyu madan onje mutlaka kitab okuyorum. Kayak gitu teman-teman semuanya ya. Oke, ini agak nabrak tapi nggak apa lah teman-teman mungkin bisa lihat ya. Onlar kahwalte yurius yapıyorlar. Nah, kalau misalkan ada kahwalte berarti kata kerjanya adalah yapmak. Nah, tapi di sini nggak dikasih kata kerja yapmak nih, berarti cuman langsung
kahwaltenya aja. Nah, kahwalte itu juga sebuah waktu. Di sini berarti kahwalte statusnya sebagai isim ya teman-teman semuanya. Jadi jangan pakaiin niap lagi nih. Cuman kahwalte aja. Berarti langsung aja olar kahwalte. Dan kira-kira ini apa nih Yurus ya Piorlar. Yurius itu adalah kayak kegiatan jalan bareng gitu ya. Kegiatan jalan atau kayak kalau event-event jalan itu apa ya namanya ya. Jadi ini kegiatan berjalan gitu. Saya lupa nih nama kayak kayak kegiatan lari gitu. Bukan lari, kegiatan jalan gitu. Istilah Inggrisnya lupa, mohon maaf teman-teman semuanya. Apa ya? Pokoknya kayak kegiatan berjalan kaki gitu ya. Sambil olahraga maksudnya gitu. Bisa bentuk demo atau bisa bentuk olahraga gitu yaitu Yurius. Onlar kahwal tedan sonra. Jadi setelah sarapan ya, onlar kahwal tedan sonra Yurius yapıyorlar. Mert askerden dön bla 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 evleniyor. Nah, ini dön ini adalah kata kerja nih teman-teman semua, dönmek gitu ya. Asker itu adalah tentara ya. Berarti di sini artinya merujuk kepada militer gitu. Mer nama orang, askerden dön duktan sonra dukten sonra evleniyor. Jadi si Mert nikah setelah pulang dari militer kayak gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau buat ONG juga nggak masalah gitu ya. Yang penting di sini secara grammar betul dan secara mantek atau apa namanya maknanya juga bisa dikatakan betul gitu teman-teman. Di sini film bla 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 pilot al. Nah, di sini juga merujuk kepada waktu dan tempat nih teman-teman semua. Film tuh waktu. Berarti kita ngomongin isim, nggak pakai kata kerja atau fiil. Berarti gimana? Film dan önce bilet al. Film dan önce bilet al. Kamu belilah tiket. Ini kata kerjanya kamu ya. Kamu belilah tiket sebelum nonton film kayak gitu ya. Walaupun nggak ada kata kerja di situ. Makna logisnya seperti itu. Deria Seneva Herkes bla 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 giriyor. Oh, hep geç kalıyor. Nah, kita lihat nih kira-kira apa yang tepat gitu ya. Oh, hep geç kalıyor. Dia selalu terlambat. Geç kalmak terlambat. Hep selalu. Dia selalu terlambat. Nah, kita lihat ke belakang. Deria Seneva Herkes bla 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 Girio. Nah, kalau misalkan di sini udah ada keterangan tambahan oheb ya dia selalu terlambat, berarti tandanya di sini Deria Seneva Herkesten Sonra Girio. Berarti dia si Deria ini masuknya setelah semua masuk atau setelah semua teman-temannya udah di kelas baru dia masuk. Karena kan di sini dijelaskan oheb ya dia selalu terlambat. Berarti Herkesten Sonra Girio masuk kelas kayak gitu ya. Herkesten Sonra Girio oh hep geç kalıyor. Oke. Nomor 6. Hava çok soğuk. Paltonu al. Deg 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 disyariat cekma. Nah, palto di sini adalah jaket teman-teman semuanya ya. Hawa çok soğuk. Udara sangat dingin atau apa namanya cuaca sangat dingin gitu ya. Paltonu al madan önce ya paltonu almadan önce disare cekma. Di sini ada larangan gitu ya perintah. Jadi ya jangan keluar tanpa atau sebelum kita memakai atau mengambil jaket kita gitu ya supaya kita pakai karena kan udaranya sangat dingin gitu ya teman-teman semuanya makanya kita harus pakai jaket. Jadi kita sebelum keluar atau maaf sebelum mengambil jaket kita jangan keluar kayak gitu. Kita harus ambil jaket dulu. Makanya paltonu almadan önce seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Nah, ada challenge nih buat teman-teman semuanya untuk bisa menyelesaikan nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teman-teman boleh isi di kolom komentar dan ketika teman-teman sudah yakin untuk jawaban latihan yang Sultan Hoja berikan, maka nanti akan kita cek nih di kolom komentar kira-kira teman-teman betul atau tidak jawabannya. Dan teman-teman juga bisa hubungi kami untuk konsultasi dan belajar bersama Sultan Alvarez Tusul. Oke teman-teman semuanya, pembelajaran kali ini di bagian 5B cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang pelajaran saya berikan. Jika ada
kesan dan pesan, silakan berkomentar. Jangan lupa subscribe dan like, serta share video ini ke teman-teman Tomer kalian, agar bisa saling membantu untuk belajar bahasa Turki di level A1 ini. Görüşürüz.